kenal kapan ya. Saya terus terang saya selalu nggak ingat kalau kenalan sama orang itu ditanya kenal kapan, karena bagi saya ketika kenalan ya udah mengalir aja. Tapi entah kenapa ketika kenal Hamid, dia itu ya nggak tahu ya, dia itu sering sih ngobrol dengan saya malam-malam. Ya mungkin karena dia tahu aktivitas saya malam biasanya nonton. Kalau dia tiba-tiba ngeping gitu, Kak lagi slow, ya udah, ada apa? Aku telepon ya. Telepon itu bisa jadi teleponnya via Line, via Facebook, via apapun lah yang bisa, via Skype apapun. Entah kenapa ya, waktu ngobrol ya klik aja, dia banyak ngobrol dengan saya itu ya masalah yang agak berat-berat lah, ya unik, ya dia itu cukup aneh menurut saya. Pemahamannya mengenai kehidupan sangat dalam gitu ya. Tapi di sisi lain menyampaikannya dengan joke yang kadang saya bilang awakmu ini memang fak tenan, aku bilang, saya selalu bilang itu. Terakhir saya ketemu itu Desember, itu dia minta tolong lah sesuatu dan saya temui. Dia cerita waktu itu bahwa dia sakit paru, dan nyebelinnya dia ngomong sakit paru dan masih ngerokok di depan saya. Saya marahin lagi. Ya, enggak, waktu itu dia udah pakai jaket. Dia udah pakai jaket karena saya tahu dia sering nggak pakai jaket. Saya mau marahin, kamu nggak pakai jaket? Enggak, aku bawa jaket. Udah, tapi masih ngerokok, jadi saya marahin lagi. Saya marahin aja. Orangnya terus terang keras kepala, pegang prinsipnya sangat teguh, nggak mau ngerepotin orang, terus terang. Bahkan dalam situasi yang sangat prihatin, saya tahu beberapa kali saya tahu gitu loh, ketika dia ngobrol sama saya, awakmu ini pasti lagi kesusahan. Wes toh, ada beberapa kerjaan gitu yang dulu ya kerjaan apliknologi, saya sempat mau sharing sama dia nggak mau, karena aku nggak mau. Udah itu biar porsinya teman-teman apliknologi. Dan saya sempat sebel terus terang karena tahu bahwa dia itu dalam keadaan yang lagi susah. Terakhir waktu Desember itu dia cerita lah bahwa aku pengen keluar dari Jogja gitu. Apa Mik? Lagi jenuh di Jogja gitu. Pengen cari situasi baru. Ya udah, saya berusaha cariin, tapi emang belum jodohnya. Ya nggak ada. Itu ditawarin Jakarta, soalnya dia nggak mau. Ditawarin Jakarta nggak mau. Terus tanggal 7 itu sempat dia nyamper BBM saya, terus terang saya nge-post sesuatu status gitu ya terus terang saya lagi galau-galau ababil gitu. Terus dia nyamper status aja. Terus kalau ngobrol sama dia tuh nggak bisa sebentar, soalnya mau chatting, mau telepon yang minimum sejam. Terakhir komunikasi hari Minggu, karena waktu itu saya kebetulan lagi ada acara di Bandung, acara nikahan kakak. Jumat itu dia menelegram, tapi karena saya nggak pegang handphone sama sekali dari Jumat, baru saya lihat hari Minggu. Saya tanya, ada apa Mas? Enggak, aku cuma pengen ngobrol. Ya udah, saya telepon sebentar karena saya habis ini, Mas, aku mau nyetir, nanti aku telepon lagi. Ya saya nggak ada feeling sih, tapi ya dia waktu itu emang agak sedih, mungkin perlu teman ngobrol, karena sempat mention bahwa koncoku lagi repot kabeh, orang sing diajak ngomong. Ya udah, akhirnya saya telepon, saya ajak ngobrol sebentar. Ya saya sering tanya adalah apamu sehat? Dia ngomong sih penyakitnya berangsur-angsur agak pulih. Ya, tapi mungkin saya nggak tahu, mungkin itu bagian dia untuk nyenengin saya aja, saya nggak tahu sih. Terus terang waktu terima info
dari telegram teman-teman Jogja itu. Nah, kita semua di telegram itu nadanya sama. Tenang nih. Mau sampai jasut sampai marah-marah. Dianggap itu bohong. Saya terus terang langsung nggak percaya sih, beberapa kali konfirmasi. Ya apa ya, nggak pernah merasa kehilangan seperti ini. Saya cukup di kantor sempat nggak bisa ngapa-ngapain, nangis aja. Sampai pada bingung kalau teman sekantor, dikira mungkin lagi marah sama istri saya. Bingung aja, mungkin pada tanya ada apa. Ya saya sempat cerita, temanku meninggal. Ya mungkin ada beberapa teman kantor kan ikut saya, jadi mungkin tahu lah. Dia mungkin cari-cari tahu sampai di suatu sore tanya Hamid itu siapa. Ya saya cuma cerita, saya cuma ngomong bahwa itu bukan sekedar teman, itu saudara saya.